Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tentang implementasi teknologi informasi dalam perspektif pendidikan. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri dengan saya sendiri, Trian Rudesita, dan rekan-rekan saya, Aicha Dena Putri, Ilham Miftahudin, Rahma Safitri, dan Fireli Aidihil Saputra Pane. Yang pertama adalah fokus penelitian dan pembahasan yang akan dibacakan oleh Aicha Dena Putri. Fokus penelitian dan pembahasan. Teknologi informasi merupakan sebutan lain dari teknologi komputer yang dikhususkan untuk pengelolaan data menjadi informasi yang bermanfaat baik untuk individu maupun untuk kelompok atau organisasi. Organisasi yang begitu banyak jumlahnya di Indonesia dan berbagai bidang juga banyak menerapkan teknologi informasi untuk mengefektifkan serta mengefisiensikan kinerja organisasi. Salah satu organisasi yang banyak memanfaatkan dan menerapkan teknologi informasi adalah organisasi pendidikan. Fokus penelitian dan pembahasan yang akan kami bahas yaitu yang pertama, gelombang inovasi teknologi, yang kedua, menyambut teknologi informasi dalam dunia pendidikan, yang ketiga, model pembelajaran dengan e-learning, yang keempat, sinergi positif dan negatif sistem informasi dan strategi pendidikan, yang kelima, pendekatan human center dalam manajemen pendidikan, yang keenam, keamanan sistem informasi, moral, etika, dan hukum teknologi informasi. Gelombang inovasi teknologi, yang pertama, reducing cost. Pertimbangan dalam tahapan ini, teknologi informasi dikaitkan dengan urusan administratif yang bertujuan mengurangi biaya. Contohnya, penggunaan komputer sebagai pengganti mesin tik. Yang kedua, leveraging investment. Teknologi informasi ini dipandang sebagai aset yang menguntungkan dibandingkan dengan teknologi serupa atau dengan kata lain memiliki value add. Perbandingan ini diukur dari segi keuangan. Misalkan pengiriman surat dengan email jauh lebih murah dibandingkan dengan pengiriman surat secara manual. Yang ketiga, enhancing product and service. Tahapan ketiga terjadi ketika sebuah teknologi dapat memberikan kontribusi signifikan dalam proses penciptaan produk dan jasa, sehingga menambah nilai dan kualitas dari produk dan jasa yang ditawarkan. Yang keempat, enhancing executive decision making. Seiring dengan perkembangan perusahaan dan dinamika pasar, maka top manajemen perusahaan membutuhkan pengambilan keputusan yang cepat. Kecepatan proses pengolahan data menjadi informasi dan terakhir menjadi knowledge merupakan faktor yang fundamental untuk tetap unggul di kancah persaingan. Yang kelima, reaching the customer. Teknologi informasi dipandang telah menjadi alat untuk mendapatkan pelanggan. Biasanya ini terjadi pada perusahaan penyedia jasa teknologi informasi secara maksimal 24 kali 7 hari dan menembus batas ruang dan waktu. Selain berbasis komputer, teknologi informasi juga berbasis internet. Menurut Budi Sutejo dalam Recorti 2005.274, gelombang teknologi informasi yang berbasis internet berkembang melalui beberapa tahap sebagai berikut. Gelombang pertama, pemanfaatan TI difokuskan untuk peningkatan produktivitas dan memperkecil biaya. Gelombang kedua, TI difokuskan untuk meningkatkan efektivitas penggunaan peralatan komputer melalui pembangunan jaringan komputer. Yang ketiga, gelombang ketiga, TI difokuskan untuk menghasilkan keuntungan lewat pembangunan program sistem informasi. Gelombang keempat, TI difokuskan untuk membantu proses pengambilan keputusan dari data kualitatif atau DSS atau Decision Support System. Gelombang kelima, TI difokuskan untuk meraih pelanggan melalui pengembangan jaringan internet dalam dunia bisnis biasa disebut dengan e-business dan e-commerce. Bila di dunia pendidikan, biasa dikenal dengan e-learning, e-campus, dan e-school. Gelombang keenam,
TI mengembangkan sistem jaringan tanpa kabel atau wireless. Selanjutnya akan dibacakan oleh saya, menyambut teknologi informasi dalam dunia pendidikan. Yang pertama, manfaat dari penerapan teknologi informasi di institusi pendidikan menurut Juniwati adalah penyimpanan dan pengolahan data siswa, staf, keuangan, dan aset sekolah. Kedua, analisis perkembangan kinerja siswa, guru, dan sekolah dari periode ke periode. Yang ketiga, penyediaan informasi tentang perkembangan studi siswa kepada guru, wali, dan orang tua. Keempat, penyediaan informasi untuk mendukung pelaporan kepada kantor dinas pendidikan yang terkait dengan ujian akhir nasional dan badan akreditasi sekolah. Kelima, pengolahan data menjadi informasi untuk mendukung pengambilan keputusan. Keenam, pengelolaan perpustakaan termasuk katalogisasi buku-buku, penelusuran buku, proses peminjaman dan pengembalian buku, status keberadaan buku, dan penetapan jumlah denda. Terakhir, penyediaan komunikasi yang berupa instant messaging kepada stakeholder-nya dengan memanfaatkan teknologi internet dan teknologi komunikasi nirkabel. Model pembelajaran dengan e-learning. Pembelajaran e-learning menurut Rossetti 2005.276 adalah perpaduan antara metode tatap muka dan metode online via internet berbagai pengembangan teknologi informasi lainnya. Sedangkan dalam blok e-learning merupakan suatu sistem pembelajaran dengan menggunakan peralatan tambahan untuk dapat menggunakan. Dalam hal ini yang digunakan adalah komputer serta software penunjang lainnya seperti Adobe, Macromedia, Flash Player, dan Java. Proses pembelajaran secara online. Proses pembelajaran secara konvensional lebih banyak face-to-face meeting, dengan tambahan pembelajaran melalui media interaktif komputer via internet atau menggunakan grafik interaktif komputer. Dengan metode campuran, yakni secara umum sebagian besar proses pembelajaran dilakukan melalui komputer, namun tetap juga memerlukan face-to-face meeting untuk kepentingan tutorial atau mendiskusikan bahan ajar. Metode pembelajaran secara keseluruhan hanya dilakukan secara online. Metode ini sama sekali tidak ditemukan face-to-face meeting. Dampak e-learning. E-learning berdampak besar pada dunia pendidikan. Para pelajar merasakan pola belajar yang berbeda dibandingkan kelas konvensional. Para pelajar dapat memilih sendiri cara belajar yang dirasa cocok dengan kepribadian mereka ketika mengikuti kelas e-learning. Namun, selain dampak positif dari e-learning, perlu diperhatikan pula segi pertimbangannya yang relatif mahal jika dibandingkan dengan kelas konvensional. Biaya yang dikeluarkan untuk mengadakan e-learning ternyata lebih besar karena infrastruktur yang dibutuhkan untuk kelangsungan e-learning juga menurut investasi yang besar. Action learning dalam pendidikan. Action learning dicetuskan oleh Rick Evans tahun 1971 di Amerika Serikat. Pada mulanya, pendekatan ini hanya diperuntukkan bagi karyawan perusahaan, kemudian berkembang dan banyak dibutuhkan oleh organisasi-organisasi non-bisnis, termasuk organisasi pendidikan. Nah, ada 3 komponen utama dalam action learning. Yang pertama, orang yang menerima tanggung jawab untuk bertindak mengenai masalah yang dihadapi. Pimpinan lembaga pendidikan. Yang kedua, ada tugas yang ditetapkan untuk setiap unsur organisasi, job description. Yang ketiga, kerja tim, yang akan merumuskan berbagai masalah yang dihadapi organisasi yang saling mendukung agar terjadi sinergi yang kemajemukan organisasi.
Sinergi positif dan negatif sistem informasi dan strategi pendidikan. Yang pertama, sinergi positif dalam sinergi antara sistem informasi yang disajikan dengan baik serta pemahaman strategi lembaga pendidikan yang memadai. Yang kedua, sinergi negatif adalah sistem informasi tidak mampu menyediakan informasi yang dibutuhkan oleh pihak manajemen lembaga pendidikan dalam proses pembuatan keputusan karena tidak mendukung oleh sistem informasi yang ada sehingga keputusan yang diambil akan meragukan karena informasi yang ada kurang memadai. Jika sinergi kedua unsur tersebut bisa dijalankan secara ideal, maka strategi yang terjadi adalah positif. Namun sebaliknya, jika kedua sinergi kurang tepat, maka yang terjadi adalah sinergi negatif. Pendekatan human center dalam manajemen pendidikan. Pesatnya perkembangan teknologi informasi telah menjadikan banyak lembaga pendidikan menjadi bernilai karena nilai informasi yang dihasilkan memiliki arti strategis dalam pola pengembangan manajemen lembaga pendidikan. Dengan demikian, teknologi informasi akan menjadi keharusan dalam mengelola sebuah lembaga pendidikan agar mampu mengembangkan pola pembelajaran yang lebih berkualitas dan memiliki nilai bagi pelanggannya. Untuk mampu menguasai teknologi informasi yang optimal, setidaknya diperlukan prasyarat umum yang meliputi kesiapan baik sumber daya manusia maupun sumber daya material. Kesiapan sumber daya bukanlah sesuatu yang mudah untuk dipenuhi, karena bagi lembaga pendidikan harus mencari alternatif tertentu yang paling menguntungkan dan tepat guna. Salah satu upaya tersebut yaitu dengan strategis outsourcing teknologi informasi yang merupakan strategi penguasaan dalam pemanfaatan teknologi informasi oleh lembaga pendidikan melalui pihak ketiga atau Ludikmo dalam Rosetti 2005.286. Akan tetapi, strategi ini tidak terlalu memberikan manfaat yang optimal dan mengandung sejumlah risiko sehingga digunakan strategi insourcing dalam pemanfaatan teknologi. Yang pertama, teknologi informasi dan keunggulan kompetitif. Hubungan antara teknologi informasi dan keunggulan kompetitif lembaga pendidikan adalah lembaga pendidikan perlu mengembangkan kapabilitas teknologi informasi secara efektif dengan biaya untuk investasi teknologi informasi, menghasilkan sistem yang tepat guna, dan mencapai tujuan pembelajaran dengan implementasi teknologi informasi. Menurut Quinn dan Hilmer, 1994, dalam Rosetti 2005.286, ada dua strategi yang bisa dikombinasikan, yaitu yang pertama, mengonsentrasikan sumber daya untuk mencapai keunggulan dan memberikan nilai yang unik bagi pelanggan. Yang kedua, mencari sumber daya dari luar yang lebih strategis. Ada beberapa manfaat dari penerapan teknologi informasi oleh sebuah lembaga, termasuk lembaga pendidikan, dalam rangka mencapai keunggulan kompetitif, walaupun tidak semua manfaat dapat dikuantitifkan secara finansial. Yang kedua, faktor manusia dalam manajemen informasi. Nilai dari kapabilitas teknologi informasi lembaga pendidikan tergantung pada aset manusia, teknologi, dan hubungan relationship antara teknologi dengan manajemen lembaga pendidikan. Sekaligus menunjukkan bahwa aset manusia mempunyai peran yang sangat penting dalam penguasaan dan pengembangan teknologi informasi. Dengan kombinasi pelatihan formal, pengenalan kerja, dan kepemimpinan yang terfokus, staf teknologi informasi dapat mengakumulasikan kompetensi dan pengetahuan teknologi menjadi relevan. Yang ketiga, human centered approach versus machine-centered approach. Pendekatan yang digunakan dalam manajemen informasi yang menekankan pada pemikiran bagaimana orang menggunakan informasi, itulah yang dimaksud dengan human-centered approach. Adapun yang menekankan bagaimana orang menggunakan mesin atau alat, itulah yang dimaksud dengan machine-centered approach atau disebut information architecture.
Davenport dalam Reseti 2005-286. Selanjutnya, keamanan sistem informasi, moral, etika, dan hukum teknologi informasi. Yang pertama, ada keamanan sistem informasi. Beberapa prosedur dirumuskan untuk melindungi data dan informasi, baik dari faktor kesenjangan maupun masalah teknis dan etika yang diperkirakan dapat merusak, menghilangkan, atau menghambat distribusi data dan informasi tersebut. Upaya yang dilakukan secara teknis untuk mengatasi hal tersebut yaitu dengan menyusun visi bersama guna melindungi dan mengamankan data dan informasi. Menurut Heri Gunarto dalam Reseti 2005-289, terdapat 3 jenis pengendalian data dan informasi, meliputi yang pertama pengendalian sistem informasi, yang kedua pengendalian prosedural, dan yang ketiga pengendalian fasilitas. A. Pengendalian sistem informasi. Pengendalian perlu diciptakan untuk melakukan kegiatan input data, kegiatan pemrosesan, dan kegiatan penyimpanan data sehingga implementasi sistem dapat dilaksanakan dengan baik dan aman. Pengendalian dalam hal ini direncanakan untuk memonitor dan menjaga kualitas, keamanan peralatan, input, proses, output, aktivitas penyimpanan, dan distribusi sistem informasi. Pertama, pengendalian input terdiri dari yang pertama penggunaan sistem password dan login name akan membatasi siapa yang dapat melakukan akses terhadap sistem informasi tersebut. Yang kedua, pendeteksian terhadap proses pemasukan data. Yang ketiga, pemasukan kode. Kedua, untuk pengendalian proses yang berkaitan dengan perangkat komputer akan meliputi 1. Koneksi peralatan pendukung untuk mengecek pendeteksian kode. Yang kedua, memastikan bahwa prosesor yang digunakan tidak dapat kesalahan. Ketiga, pengecekan terhadap kompatibilitas program sebelumnya dengan program baru yang digunakan. Dan yang keempat, ketersediaan prosedur untuk melakukan pencegahan terhadap kesalahan yang terjadi sehingga perlu disediakan prosedur pencegahan melalui pemunculan kotak dialog yang memberikan informasi tentang prosedur yang benar. Ketiga, langkah-langkah pengendalian output secara standar dilakukan melalui yang pertama, pengecekan dokumen dan laporan yang dihasilkan. Yang kedua, pengecekan terhadap seluruh output apakah sudah sesuai dengan input yang diberikan. Keempat, pengendalian penyimpanan baik proses maupun peralatan yang digunakan. Jenis pengendalian ini meliputi 3 hal. Yang pertama, kerusakan hard disk. Yang kedua, virus merupakan problematika yang cukup pelik karena virus komputer dapat menjalar secara cepat, baik melalui medium disket maupun jaringan komputer dan internet. Yang ketiga, pengendalian sistem informasi yang berkaitan dengan proses distribusi data dan informasi. B. Pengendalian prosedural. Hal-hal yang harus dirumuskan dalam penyusunan pengendalian prosedural antara lain, yang pertama, prosedur backup, data dan program yang disesuaikan dengan tingkat urgensinya. 2. Prosedur untuk memasuki lingkungan jaringan komputer yang ada di lingkungan organisasi dan prosedur apabila akan keluar dan meninggalkannya. Yang ketiga, prosedur pembagian kerja antara staf pengelola teknologi informasi berdasarkan keahlian dan kemampuannya. C. Pengendalian fasilitas dan usaha pengamanan. Upaya pengendalian fasilitas dapat dilakukan antara lain melakukan kompresi agar dapat menjaga tingkat kepadatan lalu lintas data dalam jaringan, enskripsi, dan deskripsi untuk menjaga keamanan data dalam hard disk maupun yang sedang melintas dalam jaringan. Selanjutnya akan dibacakan oleh Fireli. Selanjutnya, moral, etika, dan hukum teknologi informasi. Menurut M. Leod dalam Society 2005, moral merupakan kebiasaan dalam mempercayai perilaku baik ataupun buruk. Oleh sebab itu, moral merupakan institusi sosial yang memiliki sejarah dan sederetan peraturan ketika semua individu harus bertanggung jawab terhadap perilaku masyarakatnya. Sedangkan etika
merupakan serangkaian petunjuk yang harus diikuti dan memiliki standar atau idealisme yang diterima oleh perorangan, kelompok, atau suatu komunitas teknologi informasi. Etika dalam teknologi informasi berperan sebagai alat analisis mengenai sifat dan dampak sosial teknologi informasi serta formulasi dan justifikasi kebijakan untuk menggunakan teknologi informasi menurut James H. Moore dalam Rosati 2005. Yang selanjutnya, menurut Hari Gunarto dalam Rosati 2005, meskipun permasalahan etika dan hukum teknologi informasi dan internet sangat kompleks, tetapi beberapa tindakan dan perilaku yang dianggap tidak etis menurut perjanjian internasional telah berhasil dirumuskan antara lain. Yang pertama, akses ke tempat yang tidak menjadi haknya. Yang kedua, merusak fasilitas komputer dan jaringannya. Yang ketiga, menghabiskan secara sia-sia setiap sumber daya yang berkaitan dengan orang lain, komputer, ruang harddisk, dan bandwidth komunikasi. Yang keempat, menghilangkan atau merusak integritas dan kerjasama antar sistem komputer. Yang kelima, mengganggu kerahasiaan individu atau organisasi. Dalam menanamkan budaya etika pada lembaga pendidikan, ada 3 bentuk implementasi yang harus diperhatikan sebagai berikut. Yang pertama, membentuk paham etika lembaga pendidikan atau education institution credo. Yang kedua, program etika merupakan sistem yang merancang aktivitas ganda untuk memfasilitasi pimpinan dan bawahan yang terlibat dalam lembaga pendidikan dalam memahami organisasi pendidikan tersebut. Yang ketiga, membangun kode etik lembaga pendidikan tersendiri atau beradaptasi dengan kode etik yang dibuat oleh lembaga profesi bidang pendidikan, misalnya kode etik guru dan kode etik kepala sekolah. Selanjutnya, Leod mengemukakan bahwa dalam merencanakan strategi teknologi informasi yang beretika harus memenuhi 9 tahap standar etika, yaitu yang pertama, merumuskan paham etika. Yang kedua, membentuk prosedur melalui peraturan-peraturan yang sudah ada. Yang ketiga, menetapkan sanksi. Yang keempat, mengakui adanya perilaku etis. Yang kelima, memfokuskan pada program pelatihan. Yang keenam, melaksanakan tanggung jawab yang dibebankan. Yang ketujuh, mendorong program rehabilitasi etika. Yang kedelapan, mendorong partisipasi masyarakat profesional untuk membuat kode etik. Yang kesembilan, menetapkan budaya keteladanan. Yang selanjutnya, menurut James Moore dalam Indrajit 2002, bahwa dalam pembuatan perangkat lunak yang didasari pada teknik pemrograman terstruktur teknologi informasi, ada 3 alasan utama diperlukannya etika. Yang pertama ada logical malleability atau kelenturan logika, yaitu perangkat aplikasi teknologi informasi yang akan melakukan hal-hal yang diinginkan pembuatnya atau programmer. Yang kedua, transformation factor atau faktor transformasi, yaitu konsep etika berkembang dalam fenomena transformasi karena telah bergesernya paradigma dan mekanisme aktivitas lembaga pendidikan sehari-hari, baik antara komponen internal maupun komponen eksternal. Yang selanjutnya, invisibility factor atau faktor yang tidak kasat mata, yaitu contohnya komputer sebagai kotak hitam dari teknologi informasi akan bekerja sesuai dengan aplikasi yang diinstal atau yang dijalankan. Sekian dari kami, itulah presentasi dari kelompok 6 tentang implementasi teknologi informasi dalam perspektif pendidikan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.